Ribuan rumah di 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Gorontalo, lebih dari 20.000 jiwa dan 4.000 rumah direndam banjir hingga ketinggian lebih dari 3 meter. Luapan Danau Limboto terdampak langsung di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga Jaya, dan Kecamatan Limboto. Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menyiapkan sejumlah lokasi pengungsian dan bantuan makanan siap saji untuk korban banjir di masing-masing kecamatan. Namun, sejumlah warga masih enggan untuk mengungsi dan memilih bertahan di rumah. Pemirsa, banjir merendam 8 kecamatan di kota dan Kabupaten Gorontalo sejak Kamis kemarin. Wilayah yang terdampak banjir sudah meluas hampir ke 30 kelurahan. Selain merendam rumah warga, banjir juga menutupi hampir seluruh jalan utama yang ada di kota Gorontalo. Data sementara korban terdampak banjir di kota Gorontalo mencapai 3.300 kepala keluarga atau sebanyak 14.564 jiwa. Inilah. Untuk mengetahui situasi terkini dari banjir Gorontalo, kita akan bergabung bersama reporter TV One Kadek Sugiyarta yang akan melaporkan langsung dari Gorontalo. Kadek, bagaimana kondisi banjir saat ini? Ya, Gigi dan juga pemirsa dapat kami informasikan hingga saat ini banjir masih merendam sejumlah wilayah yang berada di Kabupaten Gorontalo maupun di Kota Gorontalo. Saat ini saya melaporkan dari wilayah Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Tilango, Desa Tenggela, Kabupaten Kabupaten Gorontalo maksud kami. Ini merupakan salah satu wilayah yang terparah terdampak banjir. Memang ada belasan kecamatan yang terdampak banjir, namun untuk wilayah Kabupaten Gorontalo yang menjadi lokasi terparah terdampak banjir yaitu Kecamatan Telaga Jaya dan Kecamatan Tilango, dan hingga saat ini banjir masih merendam ribuan rumah warga yang akibat luapan Danau Limboto. Dan hingga saat ini pihak pemerintah tempat melalui BPBD ataupun pemerintah lainnya telah menyiapkan dapur umum dan juga menyiapkan posko-posko pengungsian. Namun demikian, jumlah warga memang enggan mengungsi karena memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Gigi. Kondisi kesehatan para pengungsi sendiri sebagaimana, Kadek? Apakah ada para pengungsi yang mengidap suatu penyakit? Ya, memang kemarin kita sempat ke lokasi pengungsian. Para pengungsi ini sudah mulai mengeluhkan gatal-gatal, namun demikian pemerintah daerah sudah mengerahkan tim kesehatan untuk melihat kondisi para pengungsi yang ada di posko-posko pengungsian agar tidak terdampak penyakit ataupun gatal-gatal itu. Demikian, Gigi. Baik, apakah masih banyak warga yang menetap di rumah dan enggan berada di lokasi pengungsian meski telah mengidap penyakit gatal-gatal tersebut? Ya, memang saat ini masih banyak warga yang enggan untuk mengungsi karena mengingat di lokasi tepatnya saya mengabarkan ini karena listriknya padam, jadi masyarakat khawatir akan harta benda yang mereka yang masih berada dalam rumah, sehingga mereka tidak memilih mengungsi untuk menjaga barang-barang mereka. Demikian. Baik, Kadek, kemudian apakah ada upaya dari pihak berwajib untuk membantu mempercepat proses pengungsian para warga yang belum ingin meninggalkan tempat tinggalnya? Ya, kalau proses evakuasi memang dari hari pertama
BPBD Basarnas telah melakukan proses evakuasi bagi masyarakat yang membutuhkan evakuasi ke tempat pengungsian. Namun demikian warga memang ingin tetap bertahan seperti itu, dan jumlah warga juga memang sudah antusias untuk mengungsi sendiri karena takutnya banjir akan semakin tinggi. Namun hingga saat ini di hari keempat banjir ini di sejumlah wilayah air sudah mulai surut, namun di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo ini memang airnya belum surut karena luapan Danau Limboto. Demikian. Baik, terima kasih Kadek mengabarkan langsung dari Gorontalo, pemirsa.